Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Setiawan Syarifuddin dari nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW sebelum hijrahnya di Madinah. Yang ada 3 subtopik. Yang pertama, kota Madinah atau kondisi umum kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang ketiga, substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kondisi umum kota Madinah terletak di sebelah utara kota Mekah dan termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Arab Saudi. Sebelumnya dikenal dengan nama Yasrib, dikenal juga dengan Madinah An-Nabi atau kota Nabi, atau Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. 2. Madinah merupakan kota yang subur dan terdapat oase-oase yang dimanfaatkan sebagai pertanian. Oleh karena itu, selain berdagang dan beternak, orang-orang Madinah juga bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, terdiri atas berbagai suku dari keturunan bangsa Arab dan Yahudi. Persoalan yang dihadapi masyarakat Yasrib pada saat itu adalah tidak adanya pemimpin yang mengayomi mereka. Saat itu hanya terdapat pemimpin-pemimpin suku yang saling berebut pengaruh. Suku Aus dan suku Khazraj merupakan suku paling kuat dan berani di Madinah. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Latar belakang hijrahnya Rasulullah. Pertama, adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin di Mekah mendapat tekanan, bahkan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib yang tertulis pada kertas sahifah yang digantungkan di dinding Ka'bah. Yang kedua, janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, pada tahun 621 Masehi, terdapat 13 penduduk Madinah menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam dan mematuhi ajaran Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bait Aqabah pertama. Selanjutnya pada tahun 662 Masehi terdapat 73 penduduk Madinah datang ke Mekah, menyatakan keislamannya dan berjanji melindungi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bait Aqabah II. Yang ketiga, wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah SWT. Rasulullah mendapat perintah dari Allah SWT untuk berhijrah dan memisahkan diri dari kaum kafir Quraisy yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Selanjutnya, kronologi peristiwa hijrahnya Rasulullah. Para pemimpin kaum Quraisy mengadakan pertemuan di Dar An-Da'wah. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, mereka mengelilingi rumah Rasulullah dan menunggu beliau keluar. Karena telah mengetahui rencana tersebut, Rasulullah mempercayakan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya. Kemudian beliau keluar dan menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah menyiapkan 2 ekor unta. Setelah berjalan sekira 3 mil dari Mekah, Rasulullah dan Abu Bakar menemukan Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari dan 3 malam. Dan atas pertolongan Allah SWT, pintu gua tertutup oleh sarang laba-laba. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy menyangka tidak ada orang dalam gua tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Rasulullah menyewa seorang kafir yang dapat dipercaya bernama Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan. Dalam perjalanan, Rasulullah hampir tertangkap oleh Suraqah bin Malik, tetapi gagal.
Setelah beberapa hari perjalanan, Rasulullah tiba di Quba. Beliau singgah dan mendirikan Masjid Quba. Setelah tinggal beberapa hari, beliau melanjutkan perjalanan dan tiba di Madinah. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama, membina persaudaraan. Membina persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar adalah kaum muslimin Madinah yang menyambut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Muhajirin adalah kaum muslimin Mekah yang berhijrah. Kedua, memelopori Piagam Madinah. Piagam Madinah disusun untuk menjaga hubungan baik antara kaum muslimin dan penduduk asli baik bangsa Arab maupun Yahudi. Ketiga, membentuk kader-kader. Meskipun dakwah dilakukan dengan cara lemah lembut, Islam masih mendapat perlawanan dari berbagai kelompok. Oleh karena itu, Rasulullah membela diri dan terpaksa mempertahankan Islam dengan menanggapi ajakan berperang. Yang keempat, menciptakan toleransi beragama. Pada awal dakwah, Nabi Muhammad SAW tetap menghargai pemeluk agama non-Islam. Rasulullah lebih mengedepankan ketenangan jiwa dan kebebasan bagi penduduk Madinah dan penganut kepercayaan agama non-Islam. Selanjutnya, yang kelima, pembinaan akidah dan ibadah. Dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin bertujuan untuk mengajak mereka memahami ajaran Islam dengan baik dan memberi contoh kepada kaum muslimin tentang pelaksanaan ibadah. Yang keenam, perbaikan prinsip sosial. Rasulullah memperhatikan aspek muamalah dan akhlak terhadap sesama muslim. Rasulullah melarang menumpahkan darah kecuali yang hak, mengambil harta orang lain dengan batil, memakan harta riba, dan menganiaya. Yang ketujuh, perbaikan pertahanan dan politik. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah berhasil menyatukan penduduk Madinah guna bersama-sama menjaga pertahanan. Salah satu isi Piagam Madinah adalah kesediaan seluruh penduduk Madinah menjaga keamanan kota Madinah dari serangan musuh. Yang kedelapan, pembangunan bidang ekonomi. Sumber daya alam Madinah yang melimpah belum mampu menyejahterakan rakyat karena saat itu perekonomian dikuasai kaum Yahudi yang mempraktikkan sistem riba. Pasar yang dirintis Abdurrahman bin Auf menggunakan sistem transaksi sesuai syariat Islam, sehingga tidak ada praktik riba. B. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Semangat menjalani ukhuwah Islamiyah. Prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah diantaranya ta'aruf. Ta'aruf adalah saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, tafahum. Tafahum adalah saling memahami satu sama lain. Berikutnya, ta'awun. Ta'awun artinya menjalin kerjasama dalam kebaikan. Berikutnya, takaful. Takaful artinya saling menanggung beban yang dipikul sesama muslim. Keteladanan berikutnya, 1. Menjaga kerukunan umat. Rasulullah telah mengajarkan dan mencontohkan toleransi saat di Madinah. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi diberi kebebasan dan dijamin hak-haknya untuk melaksanakan ibadah masing-masing sesuai dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang kedua, kerja keras dan tawakal. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengalami cobaan sangat berat dalam perjuangan dakwah. Mereka tidak pernah putus asa dan selalu berusaha dengan semangat tinggi menata dan membangun masyarakat Islam di Madinah. Yang ketiga, toleran. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang majemuk. Kita diperintahkan bertoleran terhadap pilihan setiap orang untuk beriman atau kafir. Toleransi antar umat beragama dalam batasan muamalah. Berikutnya, mengembangkan dakwah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga berdakwah dengan budi pekerti dan perilaku yang baik. Dakwah dapat kita lakukan dengan menampilkan diri sebagai sosok muslim yang baik. Dengan demikian, kita telah menunjukkan kepada orang lain tentang keindahan Islam. Dan terakhir, membangun jiwa mandiri.
Jiwa mandiri merupakan dasar pembangunan ekonomi dan sosial bagi setiap manusia. Tanpa jiwa yang mandiri, seseorang akan sulit berinteraksi dengan sesama. Nabi Muhammad SAW menekankan hasil terbaik yang dinikmati oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.